ternyata udah ada Aulia juga nih. Oke, teman-teman, masih ada 2 menit lagi ya. Jadi, kita akan tunggu sebentar. Siapa tahu yang lainnya sedang mencoba untuk bergabung di Zoom-nya pagi hari ini. Nah, kalian sambil nunggu yang lain, boleh dong coba kalian buka file yang pertemuan sebelumnya ya, masih di prediksi 1. Kebetulan pertemuan sebelumnya itu kita baru sampai PBM yang nomor 13. Jadi kita akan tuntaskan terlebih dahulu ya, dari 14 sampai 20. Setelah itu kita akan masuk ke bagian PPU. Baik teman-teman, berhubung sudah tepat pukul 9, jadi kita akan mulai saja ya, biar waktunya lebih efektif dan kita bakalan lebih banyak membahas latihan soal khususnya di prediksi 1. Insya Allah semoga pada pagi hari ini kita bisa menyelesaikan semua latihan soal bahasa Indonesia yang ada di prediksi 1. Biar nanti kita bisa lanjut langsung ke prediksi yang keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat ya. Di sini saya lihat sudah ada Anissa, Giovanindra, terus Agung, Aulia. Wah, tadi kalau tidak salah sempat ada Win-Win, tapi sepertinya keluar sebentar. Nanti jangan lupa ya teman-teman yang lain jika terkendala jaringan atau terlempar dari Zoom-nya boleh langsung masuk lagi. Oke, sudah ada Rasid juga. Sebentar. Ternyata Rasid sedang menghubungkan audionya. Halo Rasid, selamat pagi. Selamat bergabung juga ya. Udah ada Raffi juga nih. Oke, berarti sudah ada 6 orang. Wah, luar biasa nih. Semoga semangat kalian masih tetap terjaga ya. Apalagi di sini Hamin 11 hari menuju UTBK yang gelombang 1 nih teman-teman. Bagi kalian yang gelombang 1 tuh kebagian jadwalnya, berarti harus lebih semangat lagi nih. Artinya kalian semoga persiapannya sudah di atas 90% ya. Atau mungkin kalau yang kebagian gelombang 2, nah itu kalian masih banyak waktu lagi untuk belajar, dan lebih giat lagi belajarnya. Biar nanti mendapatkan hasil yang maksimal semuanya. Hari ini kita masih di bagian PBM ya. Jadi pertemuan sebelumnya itu baru sampai soal nomor 13 nih. Nah, biasanya untuk di PBM ini, nanti kalian di teks terakhir tuh, atau 2 teks terakhir biasanya, akan menemukan tipe soal yang seperti ini. Artinya, kalian tidak usah memahami seluruh isi bacaannya, karena kalian dituntut untuk memahami PUEBI dan KBBI ini, teman-teman. Jadi kalian tinggal perhatikan aja kata yang dicetak tebalnya atau yang dicetak miring, tergantung dari soal tersebut ya. Sebelumnya baru sampai nomor 13, jadi kita akan mulai dari soal nomor 14 nih, ada dalungdung sampai ke asam hidrosianida. Seperti biasa, kita akan bahas satu demi satu soalnya. Nanti saya akan mengirimkan pollingnya. Berhubung ini mudah banget, jadi saya hanya akan memberikan waktu 1 menit ya, untuk kalian mencoba mengisi pollingnya. Silakan buka dulu filenya di device kalian masing-masing, entah itu dari gawai, dari laptop. Jadi biar lebih enak ya kalian membaca soalnya atau membaca teksnya. Baik teman-teman, mari kita mulai dari soal nomor 14. Saya akan mengirimkan pollingnya. Waktunya hanya 1 menit ya. 1 menitnya dimulai dari sekarang. Silakan dicoba teman-teman. Berarti akan ada 7 orang yang mengisi polling di termin yang pertama ini. Wah, sudah ada 2 orang nih.
Di sini kata dalungdung. Apaan tuh kira-kira menurut kalian? Apakah itu bahasa Indonesia? Kalau di sini udah dikasih kata kuncinya tuh sebetulnya. Ayo, berarti masih ada 6 orang lagi nih yang belum mengisi pollingnya. Silahkan diisi dulu teman-teman. Tinggal 4 orang tersisa di 10 detik terakhir. Yuk, semangat yuk, mumpung masih pagi nih. 1 menit setiap soal untuk soal 14 sampai 20. Oke, sudah ada 6 orang. Wah, ternyata waktu 1 menitnya sudah berakhir, tapi kita akan tunggu dulu nih 2 orang lagi yang belum mencoba menjawab. Silakan teman-teman, saya berikan waktu 10 detik terakhir untuk 2 orang tersisa yang belum menjawab. Wah, ternyata belum mengirimkan pollingnya juga nih. Baiklah, saya akan coba tutup ya, berhubung sudah 1,5 menit. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengirimkan pollingnya atau mengisi pollingnya. Wah, ternyata di sini 71% menjawab A dan 29% menjawab B. Baik, kita lihat ya. Di sini, apakah ada di antara jawaban kalian tersebut itu yang betul? Oke, teman-teman. Di sini untuk soal nomor 14-nya itu adalah kata dalungdung. Kalau kalian lihat di sini, dalungdung itu sebetulnya kan bahasa Bali nih. Di sini dikasih tahu gitu di dalam kurung bahwa itu adalah bahasa Bali. Nah, artinya itu merupakan bahasa daerah nih, teman-teman. Kalian jangan terkecoh ya dengan kata-kata sebelumnya, kayak kata dadap laut, terus juga dadap belendung. Itu kan bahasa daerah, yang satu dari Jawa, yang satu dari Sunda. Nah, dalungdung itu dari Bali. Artinya itu bahasa daerah. Kalian jangan terkecoh, karena kalau bahasa daerah itu, dia haruslah dicetak miring penulisannya. Artinya nih, untuk opsi jawaban yang A, dia itu kurang tepat karena di sini harusnya itu dicetak miring ya. Jadi sebetulnya di kata dadap laut sama dadap belendung itu ada kesalahan. Harusnya dicetak miring nih. Jadi pilihan jawabannya itu adalah yang C. Karena kalau kalian cek di dalam KBBI pun kata dalungdung itu nggak ada teman-teman. Kecuali kalau kalian mungkin cek di kamus bahasa Bali. Nah itu pasti ada kayak gitu. Karena setiap bahasa daerah itu punya kamusnya masing-masing. Gitu ya, itu untuk soal nomor 14. Jadi kalau setiap bahasa asing atau bahasa daerah yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia haruslah dicetak miring. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Kita lanjut ke soal yang nomor 15-nya nih. Di sini ada kata gemang. Wah, apaan ya kira-kira kata gemang? Oke, ada 11 orang yang sudah bergabung. Silakan siap-siap untuk mengisi pollingnya. 1 menitnya dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Sudah ada 4 orang nih di 30 detik terakhir. Ayo, kira-kira yang mana ya jawaban yang lebih tepatnya? Udah ada 6 orang. Berarti tinggal tersisa 5 orang lagi nih. 7 sekarang. Ayo, kira-kira yang lainnya jawab apa nih? Di sini kata gemang. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mohon maaf ya, saya akhiri pollingnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengisi. Bagi yang belum berkesempatan nih, boleh banget untuk siap-siap di polling yang nomor 16 nanti. Saya akan bagikan hasilnya. Di sini ternyata, wah, lebih dari 80% nih. 89% malah menjawab yang A dan 1 orang yang menjawab D. Oke, kita lihat ya. Di sini kata gemang. Sebetulnya gemang itu ada nggak sih di kamus gitu? Nah, kalian kalau tipe soal seperti ini, pokoknya patokannya ke KBBI dan PUEBI ya. Karena sekarang kita lagi belajar, boleh banget tuh untuk kalian coba kepoin KBBI-nya, entah itu yang daring ataupun yang luring. Cari deh kata gemang, ada atau tidak.
Jika ada di kamus, berarti kata tersebut itu sudah dibakukan oleh badan bahasa. Artinya penulisannya gimana? Ya udah, penulisannya itu nggak usah diapa-apakan, nggak usah dicetak miring karena bukan istilah asing, nggak usah diawali dengan huruf kapital karena kata di sini itu bukan di awal kalimat, tapi ya sudah dicetak seperti ini aja, dicetak tegak ya. Gemang itu artinya besar. Ini berhubungan tentang barang yang bulat gitu atau torak seperti batang kayu. Itu makna leksikalnya ya. Jadi di sini itu sebetulnya pohon dadap berukuran sedang dengan tinggi 15 sampai 20 meter dan gemang nih. Gemang di sini berarti itu adalah batang kayunya gitu. Batang kayunya itu berukuran 50 sampai 60 cm. Kayak gitu ya. Itu untuk soal yang nomor 15, artinya tidak perlu diperbaiki. Jadi kalian yang menjawab A sudah tepat ya. Tadi kan ada yang coba jawab D. Oke, nah yang jawab D itu dia kurang tepatnya karena bukan istilah asing ya teman-teman. Itu untuk nomor 15. Kita lanjut nih sekarang ke nomor 16. 16-nya itu kata sebangun. Siap-siap ya, sebentar. 1 menitnya saya mulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, sudah ada 2 orang yang mencoba menjawab. Ada 3 orang sekarang. Silakan, waktunya masih terus berjalan. Lima, 4, 3, 2, 1. Wah, ternyata untuk polling yang ketiga ini ada 10 orang yang sudah mencoba menjawab. Baik, kita akan lihat nih di sini. Ternyata kebanyakan jawab C, tapi ada juga yang menjawab B dan E. Artinya antara B, C, dan E. Baik, kita lihat ya. Di sini untuk soal yang nomor 16 itu adalah kata sebangun. Tajuknya sebangun payung atau membulat renggang. Nah, di sini kalau kalian lihat kata sebangun. Kalau kalian cek di kamus, kata sebangun itu sebetulnya kata sebangun itu artinya adalah memiliki bentuk atau sudut yang sama gitu. Jadi tajuknya itu katanya memiliki bentuk yang sama. Nah, yang sama kayak payung. Nah, nggak nyambung ya teman-teman. Artinya kata di sini itu, kata sebangun, dia itu nggak sesuai dengan konteksnya. Harus kita cari kira-kira kata mana sih yang lebih tepat. Nah, di sini berarti tadi kan ada yang coba jawab yang B ya. Berupa itu berarti ada rupanya atau nyata gitu, kelihatan dengan jelas. Itu berupa. Tapi beda halnya dengan serupa. Serupa itu sama halnya seperti mirip gitu. Kalau kalian cek di kamus, arti serupa itu adalah sama rupanya, bentuknya, warnanya, semacam, atau seragam gitu. Tapi nanti kita lihat, di sini kan ada juga tuh seragam. Nah, kira-kira masuk nggak sih makna kata seragam pada kata serupa jika dimasukkan ke dalam konteks kalimatnya? Jadi di sini serupa itu lebih sama seperti ini ya, sesuatu hal yang memiliki kemiripan yang sama gitu. Jadi sebetulnya tajuknya itu bukan berupa, terus juga bukan yang seragam. Karena kalau seragam itu biasanya nantinya lebih ke hal yang terlihatnya itu lebih ke pakaian sebetulnya. Pakaiannya itu seragam gitu. Nah, kalau dalam bangunan itu sebetulnya bukan seragam. Kalau memang bangunan tersebut itu memiliki ciri-ciri yang sama gitu dengan benda lain misalnya. Tapi adalah kata serupa nih yang lebih cocoknya. Jadi di sini tajuknya serupa payung atau membulat renggang. Kayak gitu. Serupa itu sama halnya kayak seperti ya, mirip-mirip.
Jadi nomor 16 lebih ke jawaban yang C ya, teman-teman. Kita lihat ke 17 nih. 17 itu kata terbiasa. Nah, dadap terbiasa. Kira-kira apakah betul dadap terbiasa? Mari kita mulai pollingnya. Silakan 1 menitnya dimulai dari sekarang, teman-teman. Baru ada 3 orang nih. Oke, sudah ada 5 orang. Di 30 detik pertama, berarti hampir setengahnya nih. Oke. Sudah ada 1 orang lagi yang bergabung. Selamat bergabung bagi kalian yang baru bergabung. Sudah ada 10 orang di 15 detik terakhir. Kira-kira 4 orang lagi. Apa ya jawabannya? Oke, berarti ada 3 orang lagi, namun sudah 1 menit lebih 15 detik. Jadi mohon maaf ya, kita akhiri di sini. Nah, hasilnya 9 orang menjawab yang B, berarti diganti dengan kata kerap. Oke. Terus di sini ada imbang nih antara A dan C. Jawabannya imbang ya. Kita lihat di sini, apakah betul jawaban yang paling banyak atau justru mungkin jawaban yang lebih minoritas gitu. Kita lihat di sini. Di sini itu adalah kata terbiasa. Berarti kalau kata terbiasa itu artinya sudah biasa ya. Dadap sudah biasa digunakan sebagai pohon peneduh di taman atau hutan kota. Sudah biasa. Kalau sudah biasa itu sebetulnya lebih cocoknya jika digunakan untuk sesuatu hal yang memang sering dikerjakan. Jadi pekerjaan tersebut itu memang sudah biasa dilakukan gitu. Dia terbiasa melakukan apa? Nah, tapi kan di sini kan bukan kegiatan ya, melainkan di sini itu adalah kayak ngasih tahu bahwa memang dadap itu sering gitu digunakan sebagai pohon peneduh. Artinya, kata terbiasa di sini itu nggak tepat, teman-teman. Nggak sesuai dengan konteks. Kalau seperti itu, kita coba lihat di sini. Kalau kata kerap, kerap itu artinya kan berarti sering ya, berkali-kali. Nah, kalau kita masukkan di sini, dadap sering digunakan sebagai pohon peneduh di taman atau hutan kota. Kalau itu lebih masuk ya ke dalam konteksnya. Namun kita lihat dulu opsi jawaban yang lain. Di sini ada yang C nih, rapat. Nah, kalau rapat, tadi kan kebetulan ada juga yang pilih C. Kalau rapat itu artinya itu memang sama dengan kerap, tapi itu 2 hal yang berbeda. Rapat di sini jika yang berhubungan dengan kerap itu seperti ini loh, kayak anyaman. Kalian kan tahu anyaman kan? Anyaman itu kan biasanya kerap tuh. Nah, artinya nggak ada jaraknya gitu. Rapat aturannya gitu, rapat susunannya dalam anyaman tersebut. Artinya kata rapat di sini yang berhubungan dengan kerap itu lebih ke anyaman gitu. Atau kalau di sini itu berhubungan dengan tanaman atau sebagainya. Jadi di sini untuk rapat dia kurang tepat ya. Begitupun untuk jawaban yang A. Nah, berarti antara D dan E juga kita coba cek dulu. Kalau D berarti dadap jarang digunakan. Nah, kalau jarang digunakan ya sebetulnya seharusnya nggak usah dikasih tahu ya. Jadi kurang tepat juga. Apalagi yang E nih, dadap mungkin digunakan. Itu lebih ngaco teman-teman. Artinya betul lah pilihan jawaban yang tepat ada di pilihan jawaban yang B, yaitu kata kerap yang artinya sering. Itu untuk nomor 17 ya. Lanjut nih ke 18. 18 itu adalah pernak-pernik sebagai eksterior dan pernak-pernik. Kira-kira betulkah pernak-pernik? Silakan diisi pollingnya, 1 menitnya dimulai dari sekarang. Oke, berarti sekarang udah ada 16 nih yang akan mengisi polling. Silakan teman-teman. Ini opsi jawabannya ya. Oops, sorry.
Ini mudah banget teman-teman, pernak-pernik. Kalian pernah mendengar kata pernak-pernik? Tentu pernah dong ya. Wah, ternyata di sini waktunya sudah 1 menit lebih 5 detik. Oke, kita akhiri ya, biar lebih banyak pertanyaan terbahas. Berarti ada 3 orang yang belum berkesempatan untuk mencoba mengisi pollingnya. Pilihannya mana? Oke, untuk win-win, mohon maaf nih, tadi pilihannya agak di bawah di sini, jadi mohon maaf ya jika tidak terlihat. Nah, ini pilihannya nih teman-teman. Jadi kalau kalian lebih enak tuh, biar lebih enak lihatnya, coba kalian buka juga ya di device kalian masing-masing, takutnya di sini kayak tadi gitu terpotong. Di sini untuk kata pernak-pernik, itu sebetulnya dia katanya itu sudah baku ya. Ada 10 orang yang jawab A, terus ada juga yang jawab C, D, dan E. Berarti kecuali jawaban yang B ya. Yang B udah otomatis salah, karena di sini pernak-pernik itu adalah kata ulang berubah bunyi. Artinya kalau kata ulang, dia itu harus diberi tanda hubung atau strip. Biasanya kalian mungkin lebih familiarnya dengan kata strip. Bahasa Indonesianya itu adalah tanda hubung ya. Pernak-pernik itu berarti banyak perniknya gitu. Biasanya sih ini berhubungan dengan barang-barang yang kecil gitu. Pernak-pernik gitu ya. Nah, di sini kalau kalian cek, di sini itu sebentar. Pernak-pernik kayu dadap cukup baik sehingga dapat digunakan sebagai eksterior atau pernak-pernik kayu. Berarti ya berhubungan dengan kayu tapi dengan kayak perubahannya gitu, kayak bentuk-bentuknya. Jadi dadap tersebut itu digunainnya untuk dibuat apa aja sih? Nah, itu pernak-pernik kayu maksud di sini ya. Pernak-pernik itu sebetulnya sudah tepat penggunaannya dan sudah tepat penulisannya. Artinya, di sini bukan pernik-pernak, tapi pernak-pernik dan harus dibubuhi tanda hubung karena kata ulang yang berubah bunyi kategorinya itu. Kalau seperti itu, jawaban yang lebih tepat itu adalah jawaban yang A. Karena kalau jawaban yang C itu pernik-pernik, itu salah ya. Kalau pernik-pernik berarti kata ulang yang sempurna. Jadi betul diulang gitu. Sama halnya seperti kupu-kupu, itu kata ulang sempurna. Kalau di sini pernak-perniknya itu nggak pakai tanda hubung. Nah, itu harusnya salah ya. Karena kalau kata ulang itu wajib diberi tanda hubung. Kayak gitu teman-teman. Itu untuk soal yang nomor 18-nya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kita lanjut nih nomor 19-nya. Ayo, nomor 19-nya itu pulp nih. Coba kalian ingat-ingat ya. Pulpnya itu diberi huruf kapital awalnya. Silakan teman-teman, 1 menitnya dimulai dari sekarang. Ini opsi jawabannya nih. Oke, 30 detiknya sudah berlalu. Sudah ada 12 orang yang mencoba menjawab. Coba kira-kira yang lainnya jawab apa nih? Berarti masih ada 7 orang. Wah, sekarang tinggal 3 orang tersisa yang belum menjawab. Silakan teman-teman. Ada 10 detik terakhir. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih untuk 14 orang yang sudah mencoba mengisi pollingnya. Di sini paling banyak itu yang jawab B ya. Selain itu disusul oleh opsi jawaban yang C nih, dan imbang untuk jawaban A dan E. Artinya tidak ada yang menjawab D. Oke, kita coret dulu yang D ya, karena memang bukanlah pilihan jawabannya. Kita lihat di sini, tadi kan pulp. Pulp itu kan diawali dengan huruf kapital tuh di kalimatnya. Pulp itu sebetulnya sama halnya dengan bubur kertas. Nah, kalau kalian tuh pada saat zaman SD pernah membuat bubur kertas di sekolahnya, itu adalah pulp, teman-teman. Sebetulnya kalau kalian cek di KBBI, itu sudah ada gitu pulp itu ya. Berarti dia itu memang sudah dibakukan. Memang awalnya itu bahasa asing gitu, serapan dari bahasa asing. Tapi karena sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, artinya penulisannya
Mohon maaf, di sini saya salah nyoret. Penulisannya itu haruslah diawali dengan huruf kecil jika di tengah-tengah kalimat dan dicetak tegak gitu. Jadi nggak dimiringkan, nggak diberi tanda petik, karena bukan tuturan langsung. Jadi nggak usah pakai tanda petik. Nggak usah dimiringkan, karena bukan istilah asing dan tidak perlu diawali dengan huruf kapital, karena bukan di awal kalimat. Jadi lebih tepatnya yang C ya. Gitu deh, itu untuk nomor 19. Satu soal terakhir nih. Ya, di sini katanya itu adalah asam hidrosianida. Coba ingat-ingat ya, asam hidrosianida. Enggak diawali dengan huruf kapital untuk di kalimatnya. Apakah harus diperbaiki atau tidak menurut kalian? Silakan teman-teman, pollingnya 1 menitnya dimulai dari sekarang. Setelah itu kita coba bakalan langsung bahas ke PPU ya. Kak, maaf Kak, saya mau nanya Kak. Iya. Yang tadi yang pulp itu, bukannya pulp itu dari bahasa Inggris ya Kak? Atau Nah, saya salah? Nah, betul banget Raffi. Itu dari bahasa Inggris, namun dia itu kata pulp itu sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Nah, biar lebih yakin, coba deh sama Raffi kalau ada apa tuh namanya KBBI di gawainya boleh dicek tuh ada tuh artinya itu adalah campuran bahan selulosa seperti kayu, kertas, kain bekas atau ini nih dimasukkan ke dalam air untuk membuat kertas atau bubur kertas. Artinya udah ada tuh makna di kamusnya gitu. Berarti kalau kata bahasa asing atau bahasa daerah yang sudah ada di KBBI itu sudah dibakukan. Jadi penulisannya nggak boleh lagi dicetak miring. Kayak gitu ya. Patokannya kita harus ke KBBI kalau tipe-tipe soal seperti ini. Seperti itu kira-kira Raffi. Oke, semoga bisa dipahami dengan baik ya. Di sini masih ada berapa nih? 6 orang lagi yang belum mencoba mengisi pollingnya. Ayo kira-kira asam hidrosianida apakah harus diubah atau tidak menurut kalian? Oke, berhubung hampir 1,5 menit, jadi saya akhiri dulu ya sebentar. Hampir imbang nih antara opsi jawaban D dan E. Nah, cuma beda 1 orang yang menjawab A dan E. Sorry, bukan B dan E. Yang A dan E. Di sini kalau kalian lihat, ada juga yang imbang B dan C. Berarti kecuali yang jawab E ya. E itu memang bukanlah pilihan jawaban yang tepatnya. Karena kalau untuk yang E itu dia tidak boleh dipakai, tanda petik 2. Karena bukan tuturan langsung ataupun kutipan langsung. Nah, teman-teman, di sini kan kalau kalian cek tuh di kalimatnya kata asam hidrosianida. Itu kan ada di akhir kalimat ya, dan di tengah-tengah kalimat gitu. Jadi bukan di awal kalimat. Artinya sudah betul harus diawali dengan huruf kecil gitu. Kedua kata tersebut awal katanya dan bahkan seluruh hurufnya. Terus, apakah harus diganti atau tidak untuk kata asam hidrosianida? Nah, sebetulnya untuk kata asam hidrosianida itu ada di dalam kamus gitu. Sebentar deh, coba saya cek ya artinya asam hidrosianida. Nah, asam hidrosianida itu kayak cairan yang sangat beracun, kayak gitu. Artinya di sini untuk soal nomor 20 itu dia nggak perlu ya diperbaiki. Jadi tidak perlu diapa-apakan. Selain asam-asam yang lainnya, ada asam apa lagi? Di situ kalau yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia itu ada asam abietat, ada asam amino, asam asam anti ketogenik. Jadi banyak asam-asam yang lain yang memang sudah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi penulisannya itu nggak perlu dicetak miring lagi. Kalau diawali dengan huruf kapital itu untuk yang A-nya aja ya, jika dia di awal kalimat. Kayak gitu. Itu untuk soal nomor 20. Semoga udah clear ya untuk teks yang terakhir di bagian PBM. Jadi patokan kalian itu untuk tipe-tipe soal seperti ini, kayak kalau cuma satu kata doang, nah harus dicetak miring atau enggak, bahasa asing atau enggak. Nah, berarti patokannya ke KBBI dulu. Apakah kata tersebut itu sudah ada di kamus atau tidak? Kayak gitu.
Terus kalau udah ada di kamus, kalian cek tuh apakah perlu pakai tanda petik 2 atau diawali dengan huruf kapital, kayak gitu ya. Jadi harus kalian kuasai aja KBBI sama PUEBI. Gitu teman-teman. Mari kita lanjut dulu nih ke soal bagian PPU. Di sini kalau untuk di prediksi 1 ini dia lebih banyak kayak soal deskripsi gitu. Teksnya ya, jenis teks deskripsi untuk kategori soal PPU-nya. Kalian lihat di sini dari judulnya aja udah ketahuan tuh. Judulnya adalah Sunyaragi Dunia Sunyi Kasepuhan Cirebon. Nah, untuk soal nomor 1 tentang gagasan pokok. Saya akan memberikan waktu selama 2 menit untuk menentukan gagasan pokok. Silakan 2 menitnya dimulai dari sekarang. Kebetulan ini gagasan pokoknya itu berhubungan dengan teks nih. Artinya kalian harus mencakup seluruhnya ya. Inti bacaan atau hal yang dipermasalahkan di paragraf setiap paragrafnya. Oke, sudah ada yang mencoba menjawab. Kita tunggu sebentar ya. Satu menit lebih 10 detik nih sudah berlangsung. Tinggal 5 orang lagi yang belum mencoba menentukan jawabannya. Silakan teman-teman. Puluh detik terakhir. Wah, luar biasa nih, tinggal 2 orang lagi. Silakan dicoba dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ada 1 orang lagi yang belum. Saya akan berikan kesempatan untuk 1 orang yang belum mencoba menjawab. Silakan dicoba dalam waktu 10 detik terakhir ya. Kira-kira ada nggak tuh jawabannya? Siapa nih yang belum mencoba menjawab? Boleh langsung dijawab aja ya. Sebentar lagi saya akan akhiri pollingnya dan kita bahas soal nomor 1 bagian PPU. Wah, sepertinya masih mencoba menjawab. Mohon maaf ya, saya akhiri dulu. Kita akan langsung bahas nih. Kita lihat ya, mana sih jawaban yang lebih tepatnya. Kalau saya lihat di sini semua jawaban dari A sampai E ada yang menjawabnya, tapi imbang untuk jawaban awal dan akhir A dan E, artinya paling banyak itu jawaban yang B dan disusul oleh jawaban C baru D. Kita lihat ya. Di sini kan sebetulnya yang ditanyakannya itu adalah tentang gagasan pokok. Nah, biasanya kan kalau selama ini kalian mengerjakan atau menentukan gagasan pokok itu dari setiap paragraf gitu, atau dari paragraf tertentu. Itu lebih mudah. Namun, karena di soal yang nomor 1 ini, gagasan pokoknya adalah dalam teks, artinya harus mencakup keseluruhan. Kalian harus pahami setiap paragrafnya itu membahas tentang apa sih, atau apa yang dipermasalahkan dari setiap paragrafnya. Baru nanti ditarik simpulannya. Kayak gitu ya. Itu untuk cara menentukan gagasan pokok jika dalam teks. Kita lihat di sini. Kalau kalian lihat, di sini kan ada 4 paragraf. Di paragraf pertama itu dikasih tahu, di tengah rimbunan hutan jati yang lebat, landscape Taman Sari dibangun di atas lahan seluas 1,5 hektar. Berarti di paragraf pertama ini baru ngasih tahu gitu. Ada bangunan Taman Sari yang dibangun di atas tanah yang luasnya itu 1,5 hektar. Jadi baru menggambarkan secara umum ya.
Itu paragraf satunya. Kalau lihat nih paragraf keduanya, lebih dari 500 tahun lalu Pangeran Emas terus juga atau Penembahan Ratu I yang berkuasa di Cirebon membangun kawasan Taman Sari itu. Gitu. Terus juga di sini dikasih tahu jaraknya hanya sekitar 2 km dari Keraton Kasepuhan. Berarti paragraf kedua ini masih merincikan tentang bangunan Taman Sari yang dibangun tuh lebih dari 500 tahun yang lalu. Jadi masih berhubungan ya. Paragraf yang ketiganya nih, coba kalian cek di sini. Hampir seluruh bangunan dikelilingi air. Air juga mengalir dari atap-atap bangunan sehingga membentuk seperti tirai dan mengalir juga di dalam ruangan. Berarti itu mendeskripsikan bagaimana sih gitu wilayah sekelilingnya atau keadaan sekitarnya di Taman Sari tersebut. Katanya hampir seluruh bangunannya itu dikelilingi oleh air. Berarti itu pada zaman dulu kala tuh bangunannya itu seperti itu pada 500 tahun yang lalu. Ini paragraf 3-nya ya. Lalu paragraf 4-nya, tentu ada yang diceritakan. Mulyana ini hanyalah gambaran masa lalu. Oh, berarti yang barusan di paragraf ketiga itu memang gambaran masa lalu gitu. Jadi dikelilingi oleh air itu ya ketika zaman dulu. Kenyataannya, taman yang dulu dipenuhi suara gemercik air sehingga mampu memunculkan perasaan tenang, kini kering kerontang. Nah, ada sesuatu hal yang kontradiksi teman-teman. Pada saat zaman dulu 500 tahun yang lalu bangunan tersebut itu dikelilingi dengan air, artinya banyak suara gemercik air dan tenang. Nah, kalau sekarang gimana keadaannya? Katanya kering kerontang, hanya tersisa parit-parit dan kolam yang ada di sekeliling bangunan. Jadi di sana ya sudah tidak terawat lagi gitu, udah kering kerontang. Perubahan kawasan dari hutan menjadi kota membuat sumber-sumber mata air di hutan jati berangsur hilang. Jadi di sana ada gambaran gimana sih bangunan di sini lebih ke bangunan Sunyaragi di Kasepuhan Cirebon pada saat zaman dulu dengan zaman sekarang. Di Taman Sari ya, terutama tepatnya bangunan Taman Sari. Jadi kalau seperti itu, lebih tepat yang mana nih? Tentunya jawabannya itu ada yang di C nih. Taman Sari, Sunyaragi, Cirebon, masa lalu dan masa kini. Artinya di sini kalau ide pokoknya seperti ini, ya betul bakalan ngejelasin gimana sih Taman Sari yang Sunyaragi pada saat zaman masa lalu dengan masa kini. Kayak gitu. Karena di sana ada dua hal yang dibandingkan terutama secara fisiknya ya yang lebih terlihat. Kalau yang A, perkembangan Kasepuhan Cirebon itu kurang tepat, karena kalau perkembangan Kasepuhan Cirebon berarti Kasepuhan Cirebonnya yang disorot bagaimana perkembangannya dari tahun ke tahun atau dari masa dulu dengan masa kini. Kalau yang B, sejarah Taman Sari. Nah, kalau sejarah Taman Sari berarti seharusnya itu di awal dikasih tahu Taman Sari merupakan apa, terus juga letaknya di mana. Pokoknya betul-betul tentang sejarahnya deh. Kalau yang D, Kasepuhan Cirebon dan Taman Sari. Kalau ini berarti akan ada dua bahasan. Yang satu Kasepuhan Cirebon, yang satu itu Taman Sari. Jadi itu akan ada dua ide pokok kalau seperti itu ya. Yang D itu Citra Sunyaragi di Mata Juru Kunci. Memang betul ada juru kuncinya, tapi juru kunci tersebut itu lebih mengkhususkan atau lebih memfokuskan di keadaan sebelumnya dengan sekarang. Kayak gitu ya. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Lanjut dulu nih ke soal yang nomor 2. Di sini tentang bagian yang mana sih yang memberikan suasana masa kini di Taman Sari Sunyaragi. Ini mudah banget teman-teman. Silakan membaca teliti ya. Atau kalian tadi yang nyimak penjelasan dari saya pasti langsung menemukan jawabannya. 2 menitnya dimulai dari sekarang. Silakan. Wah, kompakan nih untuk 4 orang yang sudah menentukan jawabannya. 7 sekarang, tinggal 10 orang lagi. Ayo, kira-kira apa nih jawabannya? Masih ada 1,5 menit lagi.
7 orang lagi yang belum menjawab. Satu menit terakhir. Wah, pada kompakan nih. Jawabannya kita lihat ya. Yang lainnya jawab apa nih? Ayo, boleh banget dong untuk kalian dicoba dulu untuk menjawab biar kalian mengetahui kira-kira untuk tipe atau kategori soal di PPU ini kalian sudah berapa persen sih paham mengenai konsepan atau tipe-tipe pertanyaannya. 30 detik terakhir teman-teman. Masih ada 5 orang lagi yang belum mencoba menjawab. 15 detik terakhir. Oke. Ada 13 orang nih. 14 orang sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Siap. Terima kasih bagi kalian yang sudah mencoba menjawab. Mohon maaf ya, saya akhiri pollingnya. Kita cek di sini. Wah, ternyata kecuali jawaban yang C nih, yang tidak dipilih oleh kalian. Untuk paling banyak itu jawab E, ada 11 orang, dan A, B, D itu imbang ya, 1 orang. Kita lihat di sini sebentar. Untuk soal nomor 2, di sini kan dikasih tahu bagian yang mana sih yang memberikan suasana masa kini yang ada di Taman Sari. Kita cek ya. Kalau kalian lihat di situ sebetulnya suasana masa kini itu ada di paragraf yang terakhir. Kalau dulu kan katanya dikelilingi banyak air, tenang, banyak suara gemercik air. Tapi sekarang itu gimana gitu suasana di Taman Sari tersebut? Katanya di sini kering kerontang, hanya tersisa parit-parit dan kolam gitu. Jadi di sekeliling bangunan tersebut itu sudah tidak ada air-air lagi. Kok bisa seperti itu? Karena dulu di Taman Sari katanya di sini kawasannya itu hutan. Nah, diubah menjadi kawasan kota. Akhirnya sumber mata air di hutan jati tersebut itu semakin lama semakin berangsur hilang, kayak gitu. Artinya, kenyataannya taman yang dulu dipenuhi suara gemercik air sehingga mampu memunculkan perasaan tenang itu kini kering kerontang. Jadi di situ gambaran suasana masa kini gitu. Kita lihat dulu ya opsi jawaban yang lain. Tadi yang C kan nggak ada yang pilih, jadi kita langsung coret aja ya. Kalau yang A, di tengah rerimbunan hutan jati yang lebat, landscape Taman Sari dibangun di atas lahan luas sekitar 1,5 hektar. Kalau ini sebetulnya ada di paragraf awal kan, dan itu masih menggambarkan secara umum gitu. Taman Sari itu adanya di mana gitu, terus juga luasnya itu berapa hektar sih? Itu untuk yang A. Yang B, air juga mengalir dari atap-atap bangunan, betul. Sehingga membentuk seperti tirai. Nah, ini betul, tapi lebih ke suasana masa lalu. Sedangkan kan yang sekarang ditanya itu adalah masa kininya, gitu ya. Jadi salah. Kalau yang D, tentu ada yang diceritakan Mulyana. Ini hanyalah gambaran masa lalu. Itu betul. Apa yang diceritakan Mulyana gambaran masa lalunya? Ya yang tadi itu, yang suara gemercik air, yang dikelilingi oleh air, itu masa lalu. Tapi yang ditanyanya itu kan adalah suasana yang memberikan menggambarkan masa kininya. Tentunya kering kerontang. Gini. Jadi itu yang jadi tanda kuncinya ya, atau kata kuncinya itu adalah kering kerontang. Itu untuk soal nomor 2. Lumayan ya untuk soal nomor 2, karena kalau untuk teks deskripsi itu memang cukup menarik. Artinya kalian harus memiliki kekuatan analisis yang baik dan harus teliti gitu. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pollingnya akan saya mulai. Silakan teman-teman. Ini soal nomor 3-nya. Sebentar, kayaknya terpotong. Bentar ya. Nah, di sini soal nomor 3-nya. Tentang sebuah kalimat, kira-kira menunjukkan apa sih? Silakan dicoba. Ini nomor 3-nya.
Sudah ada 5 orang. Sebentar ya, sambil saya cek dulu nama-nama yang sudah hadir pagi hari ini. Takutnya tadi ada yang belum cek sama saya. Waktunya ada 15 detik terakhir nih, teman-teman. Oke, ternyata tinggal 4 orang lagi yang belum mencoba menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Mohon maaf nih, harus saya akhiri di 2 menit lebih 2 detik. Berarti tersisa 1 orang lagi. Ayo, saya beri kesempatan deh untuk 1 orang terakhir. Silakan kalian coba tentukan jawabannya dulu ya. Yang 1 orang terakhir nih. Dalam waktu 10 detik terakhir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mohon maaf ya, saya akhiri. Pas banget, terima kasih untuk 17 orang yang sudah menjawab. Wah, luar biasa nih. Semuanya ikut berpartisipasi. Siap, kita lihat ya. Di sini untuk pemilihan jawaban kalian itu kecuali jawaban yang B yang tidak kalian pilih. Kita cek ya di sini jawaban yang B. Mari kita coret dulu. Di sini ada kalimatnya nih, hampir seluruh bangunan dikelilingi air, air juga mengalir dari atap-atap bangunan, sehingga membentuk seperti tirai dan mengalir juga ke dalam ruangan. Nah, berarti itu sebetulnya suasana atau deskripsi pada saat kapan sih dan itu di mana sih, kayak gitu ya. Kita lihat di sini. Kan kalau kalian lihat ini itu kan berhubungan dengan dunia sunyi Kasepuhan Cirebon. Nah, tapi ini teman-teman yang menjadi inti pembicaraan dalam teks ini itu bukan di Kasepuhan Cirebonnya, melainkan adalah Taman Sari. Karena di sini dikasih tahu kan bahwa di situ yang dibangun di atas lahan seluas 1,5 hektar itu adalah Taman Sari. Otomatis artinya di sini bukan ke Kasepuhan Cirebonnya gitu. Karena kalau Kasepuhan Cirebon itu apalagi berhubungan dengan Keraton Kasepuhan itu adalah daerah yang memang jaraknya itu enggak begitu jauh. Artinya untuk jawaban yang A itu kurang tepat ya, karena bukan Kasepuhan Cirebon di masa lalu yang digambarkannya, melainkan Taman Sari yang pada zaman lalu gitu atau masa lalu. Artinya lebih tepatnya itu adalah yang C ya untuk soal nomor 3. Kalau yang D, Taman Sari, Sunyaragi betul, tapi bukan masa kini. Karena kalau masa kini itu lebih identiknya yang kering kerontang tadi. Terus juga bukan Danau Segara Jati gitu. Jadi di sini lebih tepatnya itu adalah jawaban yang C, Taman Sari, Sunyaragi di masa lalu. Begitu ya, itu untuk soal nomor 3. Masih aman ya sejauh ini. Yuk coba kita cek nih di soal nomor 4. Nah, nomor 4 di sini saya akan berikan clue-nya agar kalian lebih mudah menentukan jawabannya. Jadi gini teman-teman, di soal nomor 4 ini, kan yang ditanyakannya itu adalah kalimat yang paling mendekati pola deskripsi. Nah, tadi itu kan pola deskripsinya itu ngegambarin kejadian masa lalu atau menggambarkan suasana masa lalu dengan masa kini. Artinya ada hal yang kontradiktif di sana. Coba kalian cek langsung opsi jawabannya, yang mana sih yang memiliki pola yang sama sesuai dengan yang barusan saya berikan clue-nya. Silakan dicoba teman-teman, 2 menitnya dimulai dari sekarang. Wah, udah ada yang mencoba menjawab lagi nih. Oke, luar biasa. Di 10 detik pertama.
Sudah ada 2 orang sekarang, silakan yang lainnya dicoba terus bertambah nih. Ini mudah banget teman-teman. Kalau untuk pola suatu teks yang mirip atau yang sama, kalian harus pahami terlebih dahulu gitu pola atau deskripsi yang dikembangkannya itu seperti apa sih di dalam teksnya ya, baru nanti ke opsi jawabannya. Oke, sudah ada 12 orang. Wah, luar biasa nih. Ayo, berarti ada 5 orang tersisa. Tinggal 4 orang sekarang. Dan waktunya masih 1 menit kurang nih berjalannya. Keren-keren kira-kira. Jawaban yang lainnya pilih apa nih? Teman yang lainnya jawab apa tuh kira-kira? Masih ada 3 orang tersisa. Waktunya masih lumayan lama nih. Ada 50 detik terakhir. Oke, 2 orang lagi. Kira-kira 2 orang lagi jawab apa nih? 20 detik terakhir sekarang. Lima, 4, 3, 2, 1. Wah, ada 2 orang yang belum menjawab. Silakan, saya akan berikan kesempatan 10 detik terakhir deh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sepertinya masih memahami ya. Baik, tidak apa-apa. Mohon maaf, saya akhiri dulu pollingnya. Nah, ini hasilnya nih. Kebanyakan ada 11 orang atau setara dengan 73% menjawab yang C. Terus di sini ada yang jawab A juga, jawab B, dan jawab D. Berarti kecuali jawaban yang E ya, yang tidak dijawab. Sorry. Saya akan coret dulu atau eliminasi dulu opsi jawaban yang E, karena memang yang E itu bukanlah jawabannya. Kita lihat di sini. Tadi kan pola deskripsinya itu menyatakan suatu hal yang kontradiktif gitu ya. Nah, tapi hal yang kontradiktifnya tersebut itu objeknya itu masih sama. Artinya objeknya sama, tapi keadaan di masa lalu dengan masa sekarangnya itu adalah berbeda. Saya akan berikan dulu jawabannya deh. Jawabannya itu adalah jawaban yang C. Jadi bagi kalian yang tadi jawab C, betul ya. Di sini taman rumah yang dulunya begitu terawat sejak tak ada Pak Yono menjadi penuh dengan ilalang dan semak belukar. Jadi dulu katanya ketika ada Pak Yono, taman tersebut itu terawat banget, asri banget gitu ya. Nah, tapi sekarang karena sudah nggak ada Pak Yono tuh, malah jadi dipenuhi dengan ilalang sama semak belukar. Artinya di sana sama ya, ada objek dan ada 2 hal yang dilihat perbandingannya gitu pada zaman dulu atau sebelumnya dengan sekarang atau masa kini. Kalau yang A nih, Taj Mahal yang dibangun Mughal Shah sebagai makam istrinya tak berubah hingga kini, tetap megah dan indah. Oke, di sini kalau kalian lihat objeknya itu ada, objeknya itu adalah Taj Mahal. Memang di sini juga dikasih tahu dari dulu sampai sekarang itu tetap megah bangunannya, tetap indah. Tapi nih teman-teman, tidak ada hal yang kontradiktif di sana. Meskipun dikasih tahu dulunya gimana, sekarangnya gimana, tapi itu nggak ada perubahan antara keadaan dulu dengan sekarang. Jadi nggak ada hal yang kontradiktif di opsi jawaban yang A ya. Yang B-nya, gerhana matahari yang terjadi belum lama ini tetap terkenang di hati setiap orang yang sempat melihatnya. Nah, berarti di sini objeknya itu adalah gerhana matahari. Nah, katanya ketika gerhana matahari tersebut itu sudah terjadi dengan sebelum terjadinya atau sedang terjadi deh. Ketika gerhana matahari tersebut itu sedang terjadi dan gerhana matahari tersebut itu sudah selesai terjadi, kejadiannya itu masih tetap terkenang. Artinya nggak ada hal juga yang kontradiktif di sana. Karena kata kuncinya itu tetap terkenang, berarti nggak ada perubahan.
Yang D-nya nih, selama Ibu Soeharti menjadi kepala departemen, terdapat banyak revolusi birokrasi yang mendobrak kebiasaan lama dalam departemen ini. Oke, berarti di sini yang jadi objeknya itu adalah revolusi ini ya, birokrasi. Terus juga ketika Bu Soeharti itu menjadi kepala departemen. Tapi betul memang ada hal yang berubahnya. Namun nih kalau kalian lihat coba mendobrak kebiasaan lama dalam departemen ini. Nah, kebiasaan lamanya itu seperti apa? Dan revolusi birokrasinya itu seperti apa juga. Jadi nggak dijelaskan secara lebih rinci gitu perubahannya. Jadi kita nggak bisa lihat kontradiktifnya itu dalam segi apanya nih gitu. Dulunya gimana, sekarangnya gimana. Nah, jadi kita nggak bisa melihat secara lebih nyata, lebih jelas gitu, kontradiktif di opsi jawaban yang D. Jadi kurang tepat ya. Itu untuk teks yang pertama. Gimana nih untuk teks yang pertama? Lumayan ya, tapi semoga bisa kalian pahami dengan baik. Di sini ada teks yang kedua, sebentar. Teks yang keduanya itu adalah tentang penggunaan obat antibiotik. Oke, sebentar teman-teman. Untuk teks yang keduanya adalah tentang ide pokoknya. Tapi mohon maaf ya, ini ide pokoknya terputus lagi karena ini berhubungan dengan ide pokok teks. Jadi teksnya itu kepotong. Biar lebih jelas, kalian boleh coba buka ya di device kalian masing-masing, terus kalian cek gitu. Jawabannya itu yang mana sih yang lebih tepat. Saya akan berikan waktu selama 2 menit. 2 menitnya saya mulai dari sekarang. Silakan teman-teman dicoba yuk untuk soal nomor 5. Tentang penggunaan obat antibiotik. Sudah ada satu orang yang menjawab. Kita tunggu dulu ya teman-teman yang lain untuk mencoba menentukan jawabannya. Waktunya masih ada 30 detik lagi, teman-teman. Masih ada 5 orang yang belum menentukan jawabannya. Untuk Farel, soal nomor 5 ya, di bagian PPU, atau bagian pengetahuan dan pemahaman umum. Untuk Farel boleh coba sambil buka juga ya filenya di perangkatnya, biar lebih enak membaca teksnya. Jadi nggak kepotong kayak gini nih. Kita lihat waktunya itu, wah ternyata sudah 2 menit lebih 10 detik. Oke, mohon maaf ya, saya coba akhiri dulu untuk polling soal nomor 5. Bagi kalian 4 orang tersisa nih yang belum mencoba menjawab, boleh nanti ikutan teman-teman yang lainnya juga di polling nomor 6. Nah, di sini paling banyak itu jawab D, diikuti dengan C, dan terakhir E. Kita lihat ya, berarti antara C, D, dan E. Baik, kalau seperti itu saya akan coba coret atau saya eliminasi untuk opsi jawaban yang A. Sorry teman-teman. Untuk jawaban yang A dan jawaban yang C, karena memang bukanlah pilihan jawabannya. Kita lihat dulu. Ide pokoknya itu tentang apa sebetulnya? Kita cek ya. Di sini kan dikasih tahu bahwa ini nih, penggunaan obat antibiotik sejak setengah abad lalu untuk mengatasi penyakit infeksi menimbulkan resistensi pada sejumlah bakteri pemicunya.
Nah, artinya tuh penggunaan antibiotik itu ternyata malah menimbulkan resistensi terhadap beberapa jumlah bakteri. Jadi adanya resistensi terhadap penggunaan antibiotik. Kayak gitu ya. Itu paragraf 1. Terus paragraf keduanya nih, kalau kalian lihat di sini dikasih tahu. Di sini dikasih tahu sebentar, menimbulkan resistensi. Di sini dikasih tahu saat ini beberapa jenis mikroba telah resisten terhadap antibiotik. Artinya para mikroba gitu atau bakteri-bakteri tersebut itu sudah resisten terhadap antibiotik. Apa saja? Nah, di sini dikasih tahu ya, yang terjadinya itu apa aja, resistensinya, bakterinya itu apa aja. Di sini dikasih tahu ada bakteri apa, terus bakteri apa. Itu ada contoh-contoh dari mikrobanya yang sudah resisten terhadap antibiotik. Jadi kalau seperti itu, paragraf pertama menjelaskan bahwa antibiotik tersebut itu ternyata menimbulkan resistensi. Nah, di paragraf yang kedua itu dia dikasih tahu juga bahwa ada loh beberapa jenis mikroba yang memang sudah resisten terhadap antibiotik. Jadi resistensi itu sebetulnya sudah ini ya, tahan gitu terhadap antibiotik. Jadi nggak ngaruh gitu. Kalau seperti itu, jawaban yang lebih tepatnya adalah jawaban yang D nih, tentang resistensi penyakit terhadap antibiotik. Jadi udah nggak mempan gitu ya. Kalau yang C, penyakit yang dapat disembuhkan dengan antibiotik. Nah, ini kurang tepat karena nggak dikasih tahu dan nggak dijelaskan juga, tidak disebutkan juga. Yang E, penyakit yang muncul akibat antibiotik. Nah, justru di situ kurang relevan ya untuk ide pokoknya atau gagasan utamanya. Jadi untuk jawaban nomor 5 dia itu lebih jawaban yang D ya. Semoga bisa dipahami dengan baik teman-teman. Kita lanjut nih ke paragraf yang keduanya untuk soal nomor 6. Nomor 6 itu tentang fungsi. Ayo coba. Nah, tadi udah Kak Astri kasih tahu tuh paragraf yang kedua itu ngebahas tentang apa sih? Apanya dari resistensi gitu. Silakan dicoba 2 menitnya dimulai dari sekarang. Nomor 6 ini mudah nih teman-teman. Oke, di 14 detik pertama sudah ada yang mencoba menjawab. Kita tunggu dulu ya yang lainnya untuk mengklik jawabannya. Sudah ada 2 orang nih. 'Tinggal 5 orang lagi yang belum mencoba menentukan jawabannya. Silakan, waktunya masih ada 40 detik lagi. Detik terakhir, masih ada 3 orang lagi yang belum mencoba menjawab. Saya akan tambahkan 10 detik lagi ya. Jadi nanti kita berakhir di 2 menit 10 detik. Tinggal 2 orang lagi yang belum mencoba mengirimkan pollingnya. Silakan teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Wah, sayang sekali nih. Mohon maaf ya, harus saya akhiri pollingnya. Baik, terima kasih untuk kalian yang sudah mencoba menjawab polling soal nomor 6.
Nah, di sini kebanyakan pada jawab A, disusul oleh jawaban D, baru B, dan terakhir C. Berarti kecuali opsi jawaban yang E ya. Yang E memang bukanlah pilihan jawabannya. Bisa kita langsung eliminasi. Di sini kan dikasih tahu ya, fungsi paragraf kedua di teks tersebut itu menyatakan gagasan apa sih gitu. Atau apa yang sebetulnya dipermasalahkan yang dibahas di paragraf kedua. Nah, tadi kan di paragraf kedua ini dikasih tahu bahwa ada loh beberapa jenis mikroba yang telah resisten terhadap antibiotik. Jadi di paragraf kedua ini sebetulnya dikasih tahu contoh-contoh resistensi penyakitnya itu apa gitu terhadap antibiotik. Karena di sini kan dikasih tahu tuh antara lain resistensi bakteri bla 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 yang kerap ada di kulit manusia gitu terhadap meticillin. Terus juga ada resistensi bakteri, apa nih bakteri Rochochi yang kerap ada di usus bagian genital. Nah, artinya itu adalah contoh-contoh dari resistensi penyakit gitu yang sudah resisten terhadap antibiotik. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang A ya. Kalau yang lainnya kenapa bisa salah? Coba kalian lihat. Kalau yang B, jenis penyakit dan antibiotik yang beredar di masyarakat. Wah, kalau ini nggak nyambung ya, teman-teman, gitu. Terus kalau yang C-nya, penyakit yang tidak resisten terhadap antibiotik. Nah, justru di sini itu yang telah resisten, bukan tidak resisten. Kalau tidak resisten ya berarti antibiotiknya ya masih aman-aman aja gitu. Antibiotiknya memang masih bisa menyembuhkan, tapi kalau sudah tidak, maksudnya sudah telah resisten, artinya kalau telah resisten itu berarti nantinya enggak mempan gitu. Jadi tidak tahan karena kan resistensi itu kan artinya itu ketahanan atau kekebalan. Berarti kalau telah resisten itu berarti beda lagi ya. Terus kalau yang D di sini hasil riset mikroba dan antimikroba. Nah, di sini bukan ke hasil risetnya. Jadi dia itu kurang tepat kalau untuk hasil riset. Jadi itu ya alasannya kenapa lebih tepatnya di jawaban yang A, tentang beberapa contoh dari resistensi penyakit terhadap antibiotik. Lanjut nih ke soal nomor 7. Coba kalian lihat di sini, akibat apa sih yang dapat ditimbulkan jika dalam satu dekade terakhir itu hampir setiap jenis bakteri itu menjadi lebih kuat dan kurang responsif terhadap pengobatan antibiotik. Jadi lama-kelamaan bakalan apa tuh jika responnya itu atau bakterinya lebih kuat? Silakan dicoba teman-teman. Oke, imbang nih ternyata. Wah, terus bertambah. Sudah ada 4 orang yang sudah menemukan jawabannya. Kita tunggu bentar ya. Masih ada 1 menit 10 detik lagi. Tinggal 10 orang tersisa nih yang belum mengirimkan atau mengisi pollingnya. Lima orang terakhir yang belum mengisi, silakan teman-teman. ...30 detik terakhir. Adakah penambahan jumlah siswa yang sudah mengisi polling? Oke, tinggal 4 orang berarti 20 detik terakhir lagi nih. Lima, 4, 3,
3, 2, 1. Terima kasih ya untuk 13 orang yang sudah mengisi pollingnya. Mohon maaf, saya akhiri dulu pollingnya. Dan Tara, nih jawaban yang lebih banyak itu jawaban yang C. Tapi ada juga yang jawab A dan D. Berarti B dan E bisa kita langsung coret aja ya. B kita coret sama yang E kita coret. Oke, kita lihat. Di sini katanya, apa sih gitu? Atau akibat apa jika sebabnya itu dalam satu dekade terakhir itu hampir setiap jenis bakteri itu katanya lebih kuat dan kurang responsif. Artinya, apa yang akan terjadi jika memang bakterinya itu lebih kuat gitu. Nah, itu ada di paragraf pertama sebetulnya. Coba kalian lihat di kalimat yang kedua. Ini sama persis ya. Kalimat kedua itu kata-katanya dengan pernyataan yang ada di dalam soal. Nah, masalah itu katanya hampir dihadapi di semua negara, termasuk Indonesia. Nah, jika itu terjadi, teman-teman, penyebaran bakteri resisten itu mengancam kesehatan masyarakat. Sehingga rantai penyakit menular itu lebih sulit untuk disembuhkan dan biaya pengobatannya itu kian mahal. Jadi jika bakterinya itu sudah lebih kuat dan sudah kurang responsif tuh terhadap pengobatan antibiotik, jadi udah nggak resisten lagi, ya berarti nanti ketika ada penyakit yang menular itu lebih sulit disembuhkannya. Artinya jawaban yang lebih tepat ada di jawaban yang C. Ini pernyataan kausalnya atau sebab akibatnya itu tersirat banget ya. Tersurat banget di dalam paragraf pertama. Kalau yang A itu di sini kesalahannya karena penggunaan antibiotik sejak setengah abad lalu mengatasi penyakit infeksi. Nah, kalau ini bukanlah akibatnya. Jadi kalian tinggal cek aja mana sih yang menyatakan suatu pernyataan akibat gitu atau dampak deh. Pokoknya kausalitas ya. Itu nomor 7. Nomor 8 nih sekarang. Nah, nomor 8 itu saya akan coba berikan clue-nya. Nomor 8 kan ini berhubungan dengan pola deskripsi juga ya, paragraf kedua. Tadi kalau kalian cek nih, paragraf keduanya itu kan kayak ngasih contoh gitu ya, ngasih beberapa contoh mengenai resistensi penyakit terhadap antibiotik. Artinya, pola pengembangan paragraf kedua memaparkan contoh-contoh yang berhubungan dengan ide pokok di paragraf kedua atau ide pokok di paragraf pertama. Yuk coba kalian cek kira-kira yang mana sih yang memiliki pola yang sama. Silakan teman-teman, 2 menitnya dimulai dari sekarang. Sebentar ya, ini opsi yang A-nya terpotong. Karena di sini, bentar deh. Nih untuk nomor 8-nya ya. Oke, baru ada 1 orang yang menjawab. Silakan, waktunya masih lama, ada 1,5 menit lagi. Jangan terburu-buru, hati-hati terkecoh. Waktunya masih ada sekitar setengah menit lagi. Ada 7 orang lagi nih yang belum mencoba menjawab. Lima, 4,
3, 2, 1. Oke, teman-teman, ternyata waktunya sudah habis ya untuk 2 menitnya. Terima kasih untuk 13 orang yang sudah memvoting. Banyaknya jawab B. Nah, nampaknya untuk soal yang nomor 8 ini akan menjadi soal terakhir yang akan kita bahas di pertemuan pagi hari ini. Di sini nomor 8 itu kan tentang pola deskripsi. Nah, tadi kan tentang perincian contoh-contoh gitu ya. Kita lihat aja di sini, kalau dari yang A, dia tetap bersahaja dan menerapkan ilmu padi dalam hidupnya. Semakin berisi, semakin merunduk. Ini nggak ada hubungannya sama sekali, jauh banget ya polanya. Yang B, hama yang sering mengganggu tanaman antara lain tikus, ulat, burung, dan walang sangit. Kalau di sini dikasih tahu gitu, contoh-contoh hama yang memang mengganggu tanaman. Artinya relevan ya dengan pola yang tadi. Dengan demikian, jawabannya yang B. Kita lihat dulu yang C dulu nih. Kita harus disiplin mulai dari diri sendiri, baru menggerakkan masyarakat untuk disiplin, itu juga nggak sama. Tidak hanya kehilangan harta benda nih, tetapi juga katanya beliau juga kehilangan keluarga dalam kebakaran itu. Jadi di sini tidak ada rinciannya, meskipun ketika kebakaran katanya bukan harta benda aja, tapi kehilangan keluarga. Namun itu bukan contoh rincian yang tepat gitu ya. Yang E, ketekunan dan kerja keras diperlukan dalam memperbaiki krisis bisnis seperti ini. Ketekunan dan kerja keras yang seperti apa gitu, bukan ada contoh rinciannya. Kayak gitu teman-teman. Jadi lebih tepatnya yang B ya. Hati-hati terkecoh dengan yang D, karena di sini memang ada kayak yang dirincikan gitu, yang diberikan contohnya itu apa. Namun itu sebetulnya enggak sejajar gitu. Artinya di sini kan tentang kebakaran, tapi yang dinyatakannya itu dia kehilangan harta benda, terus kehilangan keluarga. Kalau seperti ini baru bisa sama nih. Misalnya dalam peristiwa kebakaran itu dia kehilangan harta benda antara lain apa. Disebutin tuh, baru itu sama. Gitu ya teman-teman. Itu untuk soal nomor 8, semoga bisa kalian pahami dengan baik. Terima kasih banyak atas keaktifan dan kehadiran kalian pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari, kita bahas hari ini bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian mengenai konsepan dan tipe-tipe soal yang ada di PPU, khususnya bahasa Indonesianya. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas PPU prediksi 1 dari nomor 9 sampai 12. Baru setelah itu kita langsung ke prediksi yang kedua ya. Jadi gini aja, biar kalian lebih cepat ketika mengisi polling, kalian ketika memiliki waktu luang boleh diisi dulu tuh soal nomor 9 sampai 12. Kalian coret-coret aja dulu gitu di filenya, entah itu dari laptop atau dari gawai kalian masing-masing. Atau mau ditulis di kertas juga mangga, silakan. Biar nanti lebih banyak waktu dan soal yang kita selesaikan untuk dibahas. Terima kasih ya semuanya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Selamat beristirahat dulu sebelum melanjutkan sesi berikutnya. Semoga tetap semangat sampai akhir Supercamp berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Sama-sama semuanya.